Pernahkah kamu memperhatikan satu paradoks yang jarang dibicarakan? Semakin tenang seseorang, semakin dalam wawasannya, dan semakin gaduh batinnya, semakin dangkal keputusannya. Di dunia yang memuja kecepatan, reaksi dan kebisingan, ketenangan justru tampak seperti kelemahan. Padahal, bagi mereka yang pernah menyentuh kedalaman ilmu sejati, ketenangan adalah puncaknya. Bukan ketenangan yang pasif, melainkan ketenangan yang sadar, tenang yang melihat, menimbang, dan memutuskan dengan jernih. Ada pengetahuan yang tidak tertulis di buku, tidak diajarkan di ruang kelas, dan tidak dipamerkan di mimbar. Ia hidup dalam jeda, dalam diam, dalam kemampuan seseorang untuk tidak terguncang ketika dunia mencoba mengguncangnya. Para bijak kuno memahami ini sejak lama, bahwa suara paling jujur seringkali terdengar saat kebisingan berhenti, bahwa kekuatan tertinggi bukan pada siapa yang paling lantang berbicara, melainkan pada siapa yang paling mampu menguasai dirinya. Video ini tidak akan memberimu rumus instan atau mantra kosong. Kita akan menelusuri mengapa ketenangan dipandang sebagai ilmu tertinggi, bagaimana ia lahir dari pengenalan diri yang mendalam, mengapa ia dijaga rapat oleh para pencari hikmah, dan mengapa banyak orang salah paham mengira ketenangan sebagai pelarian. Kita akan menyentuh jejak-jejak pengetahuan lama, simbol-simbol yang sering disalahartikan, dan rahasia halus di balik jiwa yang tidak mudah tersulut. Ketenangan bukan berarti tidak merasa. Ia berarti mampu menempatkan rasa pada tempatnya. Bukan menekan amarah, melainkan mengetahui kapan amarah perlu hadir dan kapan ia harus diredam. Bukan mematikan ambisi, melainkan memurnikannya agar tidak memperbudak batin. Di balik ketenangan ada disiplin, di balik disiplin ada kesadaran, dan di balik kesadaran ada ilmu yang tidak dapat dicuri oleh waktu. Jika kamu pernah merasa lelah oleh hiruk-pikuk pikiranmu sendiri, jika kamu bertanya-tanya mengapa sebagian orang tampak selangkah lebih dulu tanpa tergesa, maka perjalanan ini adalah untukmu. Kita akan membuka tabirnya perlahan, dengan adab, dan dengan kejernihan, karena sebagian kebenaran hanya mau hadir pada jiwa yang cukup tenang untuk menerimanya. Jika kita menengok ke belakang, ke masa ketika pengetahuan tidak dipisahkan dari kebijaksanaan, kita akan menemukan satu benang merah yang konsisten. Para pemegang ilmu tertinggi hampir selalu digambarkan sebagai sosok yang tenang, bukan karena mereka tidak memiliki gejolak batin, tetapi karena mereka telah menaklukkannya. Di banyak peradaban lama, dari timur hingga barat, ketenangan diposisikan bukan sebagai sifat bawaan, melainkan sebagai hasil dari perjalanan panjang penyucian diri. Di naskah-naskah kuno yang jarang dibaca dengan kacamata batin, ilmu tertinggi tidak disampaikan melalui penjelasan panjang, melainkan melalui simbol diam. Gunung yang tidak bergerak, laut yang tampak tenang, namun menyimpan kedalaman tak terukur, dan malam yang sunyi sebelum fajar. Semua ini bukan metafora puitis semata, melainkan petunjuk halus bahwa stabilitas batin adalah wadah bagi pengetahuan yang paling dalam. Tanpa wadah itu, ilmu apapun akan bocor, menjadi sekadar informasi, bukan hikmah. Para filsuf kuno memahami bahwa pikiran yang gaduh tidak mampu membedakan antara kebenaran dan ilusi. Karena itu, sebelum seseorang diberi akses pada pengetahuan tertentu, ia terlebih dahulu diuji, bukan dengan kecerdasan, melainkan dengan kesabaran, pengendalian diri, dan kemampuan untuk menahan reaksi. Disinilah ketenangan berfungsi sebagai gerbang. Bukan semua orang dilarang masuk, tetapi hanya sedikit yang mau berhenti berlari. Menariknya, seiring waktu, makna ketenangan mengalami penyempitan. Dalam dunia yang makin pragmatis, ketenangan direduksi menjadi sekadar tidak bereaksi atau mengalah. Padahal, dalam pemahaman lama, ketenangan justru adalah posisi paling aktif. Ia adalah keadaan di mana seseorang melihat dengan jernih sebelum bertindak. Ia adalah jeda suci antara rangsangan dan respons. Jeda inilah yang dianggap sakral, karena di sanalah kebebasan manusia sebenarnya berada. Pengetahuan tentang hal ini tidak hilang, ia disembunyikan.
bukan karena konspirasi, melainkan karena sifatnya sendiri. Ilmu yang lahir dari ketenangan tidak bisa diwariskan secara verbal. Ia harus dialami. Maka, ketika peradaban mulai mengagungkan kecepatan, produktivitas, dan dominasi eksternal, ilmu ini tersisih ke pinggiran. Ia dianggap tidak relevan, terlalu sunyi, terlalu lambat. Namun, justru karena itulah ia menjadi langka. Banyak tokoh besar dalam sejarah yang pengaruhnya bertahan jauh melampaui zamannya memiliki satu ciri yang sama. Mereka tidak tergesa. Keputusan mereka lahir dari kejernihan, bukan dari reaksi. Mereka memahami bahwa menguasai dunia tanpa menguasai diri sendiri hanyalah bentuk kekalahan yang ditunda. Dalam kerangka ini, ketenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi. Tanpanya, bangunan ilmu akan runtuh oleh badai emosi, ambisi, dan ketakutan. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membedah lapisan pertama dari ilmu ketenangan ini, bagaimana ia bekerja di dalam diri manusia, dan mengapa menguasainya jauh lebih sulit daripada menguasai ribuan teori. Untuk memahami mengapa ketenangan dipandang sebagai ilmu tertinggi, kita harus memulai dari satu pemahaman yang sering diabaikan. Manusia tidak hidup di dalam realitas, melainkan di dalam persepsinya tentang realitas. Dan persepsi ini, pada sebagian besar orang, dikendalikan oleh pikiran yang terus bergerak, menilai, membandingkan, mengingat, mengkhawatirkan, dan mengantisipasi. Disinilah akar kegaduhan batin bermula. Bayangkan pikiran seperti permukaan air. Ketika air itu bergelombang, apapun yang kita lihat di dalamnya akan terdistorsi. Wajah menjadi bengkok, bentuk menjadi tidak utuh. Namun ketika air itu tenang, ia memantulkan realitas apa adanya. Ketenangan dalam pengertian ini bukan sekadar rasa damai, melainkan kejernihan persepsi. Ia adalah kondisi di mana seseorang mampu melihat tanpa ditarik oleh emosi yang berlebihan atau dorongan naluriah yang belum disadari. Ilmu-ilmu lahiriah mengajarkan apa dan bagaimana. Namun, ilmu ketenangan mengajarkan kapan dan mengapa. Inilah sebabnya ia berada di tingkat yang lebih tinggi. Dua orang bisa memiliki pengetahuan yang sama, keterampilan yang sama, bahkan niat yang sama, tetapi hasilnya bisa sangat berbeda. Perbedaannya seringkali terletak pada satu hal yang tidak terlihat, keadaan batin saat keputusan diambil. Dalam kisah-kisah lama, para pencari ilmu sering digambarkan harus melewati masa diam. Mereka diminta menunggu, menyendiri, atau melakukan pengulangan sederhana yang tampak tidak masuk akal. Bukan untuk menguji kepatuhan, melainkan untuk mengikis kegaduhan internal. Karena selama batin masih penuh suara, ilmu yang lebih halus tidak akan terdengar. Ia tenggelam oleh kebisingan diri sendiri. Disinilah muncul salah satu paradoks terbesar. Ketenangan tidak bisa dipaksakan. Semakin seseorang mengejar ketenangan, semakin ia menjauh darinya. Karena yang mengejar selalu bergerak dari rasa kurang. Ilmu ketenangan dimulai bukan dari usaha keras, melainkan dari pengamatan jujur. Mengamati pikiran tanpa segera mempercayainya. Mengamati emosi tanpa langsung bertindak atasnya. Dari pengamatan inilah jarak tercipta. Dan di dalam jarak itu, kebebasan mulai muncul. Banyak orang mengira bahwa orang yang tenang adalah orang yang tidak punya konflik batin. Ini keliru. Justru mereka yang menempuh jalan ketenangan seringkali sangat sadar akan konflik di dalam dirinya. Bedanya, mereka tidak larut. Mereka tidak mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan kemarahan, ketakutan, atau kesedihan yang muncul. Mereka melihat semua itu sebagai fenomena yang datang dan pergi. Ilmu ini juga menjelaskan mengapa emosi yang tidak terkelola sering melahirkan keputusan yang disesali, bukan karena emosi itu buruk, tetapi karena ia diambil alih tanpa kesadaran. Ketenangan memberi ruang bagi kesadaran untuk memimpin. Ia tidak mematikan emosi, tetapi menempatkannya sebagai pelayan, bukan penguasa. Di tahap ini, kita mulai melihat bahwa ketenangan adalah bentuk kecerdasan yang paling halus. Ia tidak berteriak,
tidak memamerkan diri, dan tidak mudah dikenali. Namun, dampaknya merembes ke semua aspek kehidupan. Cara seseorang berbicara, memilih, mencintai, bahkan diam. Dan justru karena sifatnya yang halus inilah, banyak orang melewatinya, terlalu sibuk mencari jawaban di luar. Padahal, pintu pertama selalu ada di dalam. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke lapisan yang jarang dibicarakan. Mengapa ketenangan sering disalahpahami? Bagaimana ia bisa terlihat lemah, padahal sesungguhnya adalah kekuatan paling murni dan rahasia paradoks yang menyertainya. Di titik ini, kita perlu membongkar satu kesalahpahaman besar yang telah lama menutupi makna sejati ketenangan. Banyak orang mengira ketenangan identik dengan pasrah tanpa daya, dengan menahan diri demi menghindari konflik, atau dengan mematikan dorongan hidup agar terlihat dewasa. Padahal, dalam ilmu batin yang lebih dalam, ketenangan justru lahir dari kekuatan, bukan dari ketakutan. Ketenangan bukan ketiadaan energi, melainkan energi yang terkonsentrasi. Seperti api yang menyala stabil, bukan api yang berkobar liar. Api yang liar memang tampak mengesankan, tetapi cepat menghabiskan bahan bakarnya. Api yang stabil, meski tampak sederhana, mampu memasak, menghangatkan, dan menerangi dalam waktu lama. Inilah perbedaan antara emosi yang meledak-ledak dan ketenangan yang sadar. Ada paradoks halus di sini. Orang yang benar-benar tenang justru mampu bertindak tegas tanpa menjadi kasar, berani tanpa menjadi reaktif, dan lembut tanpa menjadi lemah. Karena tindakannya tidak lahir dari luka yang belum selesai, melainkan dari kejelasan. Dalam kejelasan, tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apapun. Tidak ada dorongan untuk menang hanya demi ego. Yang ada hanyalah kesesuaian antara batin dan tindakan. Ilmu ketenangan juga sering disalahpahami sebagai pelarian dari realitas. Sebagian orang menggunakannya sebagai tameng. Aku tenang, jadi aku tidak perlu peduli. Ini bukan ketenangan, melainkan pembekuan rasa. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, ketenangan justru membuat seseorang semakin peka. Ia lebih cepat menangkap ketidakadilan, lebih tajam melihat kebohongan, dan lebih berani mengambil sikap, tetapi tanpa kehilangan kejernihan. Mengapa ilmu ini jarang diajarkan secara terbuka? Karena ia tidak cocok dengan logika dunia yang mengukur nilai dari tampilan luar. Ketenangan tidak bisa dipamerkan sebagai pencapaian. Ia tidak memiliki sertifikat, bahkan seringkali ia tidak mendapatkan pengakuan. Justru sebaliknya, orang yang tenang kerap disalahartikan, dianggap lamban, tidak ambisius, atau kurang bersemangat. Padahal, ia sedang bergerak di dimensi yang berbeda. Ada pula mitos bahwa ketenangan hanya bisa dimiliki oleh mereka yang hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ini tidak sepenuhnya benar. Ketenangan sejati diuji bukan di tempat sunyi, melainkan di tengah tekanan. Ia teruji ketika ego dipancing, ketika ketakutan disodorkan, ketika ketidakpastian menyergap. Jika ketenangan hanya hadir saat segalanya aman, maka itu bukan ilmu, itu hanya kondisi. Di lapisan yang lebih dalam, ketenangan berhubungan erat dengan kemampuan menerima keterbatasan. Banyak kegaduhan batin lahir dari penolakan terhadap kenyataan. Ingin orang lain berbeda, ingin masa lalu berubah, ingin masa depan pasti. Ketenangan muncul ketika seseorang berhenti berperang dengan apa yang tidak bisa ia kendalikan, tanpa berhenti bertanggung jawab atas apa yang bisa ia lakukan. Inilah sebabnya ketenangan disebut sebagai ilmu tertinggi, karena ia menuntut kejujuran total pada diri sendiri. Tidak ada topeng yang bisa bertahan lama di hadapannya. Ia membongkar motivasi tersembunyi, ketakutan yang disamarkan sebagai ambisi, dan kemarahan yang disamarkan sebagai kebenaran. Proses ini tidak nyaman, dan justru karena ketidaknyamanan itulah banyak orang mundur. Namun bagi mereka yang bertahan, ketenangan bukan lagi sekadar keadaan batin. Ia menjadi kompas, penunjuk arah yang sunyi namun akurat. Dan dari kompas inilah, keputusan-keputusan besar diambil tanpa kegaduhan, tanpa drama, dan tanpa penyesalan berlebihan. Di bagian berikutnya,
kita akan membumikan seluruh pemahaman ini. Bagaimana ilmu ketenangan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di tengah pekerjaan, relasi, dan tekanan hidup modern, tanpa harus menarik diri dari dunia. Ilmu ketenangan tidak dimaksudkan untuk tinggal di wilayah pemikiran atau renungan semata. Ia justru menemukan bentuk sejatinya ketika dibawa turun ke kehidupan sehari-hari, ke meja kerja, ke percakapan yang sulit, ke keputusan yang tidak punya jawaban sempurna. Disinilah ketenangan diuji, diasah, dan akhirnya menjadi bagian dari karakter, bukan sekadar pengalaman sesaat. Langkah pertama yang sering terlewat adalah menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang ditambahkan ke dalam diri, melainkan sesuatu yang dibuka. Kegaduhan batin biasanya muncul karena kita bereaksi terlalu cepat. Maka, praktik paling sederhana, sekaligus paling sulit adalah memberi jeda. Satu tarikan napas sebelum menjawab. Satu keheningan sebelum mengambil keputusan. Jeda ini tampak kecil, tetapi di sanalah ilmu bekerja. Ia memutus rantai reaksi otomatis yang selama ini menguasai kita. Dalam kehidupan modern, pikiran kita terus ditarik ke masa depan atau masa lalu. Kekhawatiran, penyesalan, perbandingan, semuanya menggerus ketenangan. Praktik ketenangan mengajak kita kembali ke momen kini, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai titik kendali. Saat seseorang benar-benar hadir, ia tidak mudah terseret emosi. Ia merespons, bukan bereaksi. Dan perbedaan antara respons dan reaksi seringkali menentukan kualitas hidup. Tantangan terbesar dalam menerapkan ketenangan adalah ego. Ego ingin diakui, dibenarkan, dan dimenangkan. Ketika ego terusik, ketenangan diuji paling keras. Disinilah latihan batin menjadi nyata. Berani tidak langsung membela diri, berani mendengar tanpa menyela, dan berani mengakui ketidaktahuan. Bukan untuk merendahkan diri, melainkan untuk membebaskan diri dari kebutuhan palsu untuk selalu benar. Dalam relasi, ketenangan mengubah cara kita mencintai. Kita tidak lagi menuntut orang lain memenuhi kekosongan batin. Kita hadir dengan utuh, bukan dengan tuntutan. Dalam konflik, ketenangan membuat kita mampu berkata tegas tanpa melukai dan diam tanpa memendam. Ia mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan saat emosi sedang tinggi. Waktu yang tepat adalah bagian dari hikmah. Dalam pekerjaan dan tujuan hidup, ketenangan membantu memilah antara ambisi yang murni dan ambisi yang lahir dari ketakutan. Orang yang tenang tetap bergerak, tetap berusaha, tetapi tidak diperbudak hasil. Ia bekerja dengan fokus, bukan dengan kegelisahan. Ketika gagal, ia belajar tanpa menghancurkan harga diri. Ketika berhasil, ia bersyukur tanpa kehilangan kewaspadaan. Ada jebakan yang perlu diwaspadai, menjadikan ketenangan sebagai identitas. Aku, orangnya tenang, bisa berubah menjadi topeng baru. Ilmu ketenangan tidak mencari citra, ia mencari kejujuran. Akan ada hari di mana batin tetap gaduh, emosi tetap muncul. Itu bukan kegagalan, justru di sanalah latihan dilanjutkan dengan pengamatan, bukan penghakiman. Jika diterapkan dengan konsisten, ketenangan perlahan mengubah cara kita melihat hidup. Masalah tidak selalu mengecil, tetapi kita tidak lagi merasa kecil di hadapannya. Dunia mungkin tetap bising, tetapi pusat diri menjadi sunyi dan kokoh. Dan dari pusat inilah, seseorang mulai hidup bukan sekadar bereaksi terhadap hidup, melainkan benar-benar menjalaninya dengan sadar. Ketika kamu siap, kita akan menutup perjalanan ini dengan kesimpulan, merangkum makna terdalam dari ketenangan, dan meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin akan terus bergema lama setelah video ini berakhir. Jika kita menelusuri kembali seluruh perjalanan ini, satu kebenaran mulai tampak jelas. Ketenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan tanda bahwa seseorang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia bukan hadiah yang jatuh dari langit, dan bukan pula hasil dari pelarian panjang. Ketenangan adalah buah dari keberanian untuk melihat ke dalam, tanpa ilusi, tanpa pembenaran, dan tanpa kebisingan yang dibuat-buat.
Kita hidup di zaman yang mengajarkan bahwa nilai diri diukur dari seberapa cepat kita bereaksi, seberapa keras kita bersuara, dan seberapa banyak yang bisa kita kuasai. Namun, ilmu ketenangan membalikan logika itu secara sunyi. Ia berkata, siapa yang mampu menguasai dirinya, dialah yang paling merdeka. Siapa yang tidak mudah terguncang, dialah yang paling siap menghadapi perubahan. Dan siapa yang tenang di dalam, tidak mudah tersesat di luar. Mengapa ketenangan dipandang sebagai ilmu tertinggi? Karena ia tidak berdiri di atas teori, melainkan pengalaman langsung. Ia menuntut kehadiran penuh, kejujuran tanpa kompromi, dan kesabaran yang panjang. Banyak orang cerdas, tetapi sedikit yang jernih. Banyak yang berilmu, tetapi tidak semua memiliki hikmah. Ketenangan adalah jembatan antara pengetahuan dan kebijaksanaan, antara tahu dan sadar. Pada akhirnya, ketenangan bukan tentang menghindari badai, melainkan tentang menemukan pusat yang tidak ikut bergejolak saat badai datang. Dunia akan tetap bergerak, tantangan akan tetap hadir, dan ketidakpastian tidak akan menghilang. Namun, seseorang yang telah menyentuh ilmu ini tidak lagi hidup dalam ketakutan yang sama. Ia berjalan dengan langkah yang lebih pelan, tetapi lebih pasti. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah ketenangan itu penting, melainkan seberapa berani kita melepaskan kegaduhan yang selama ini kita anggap sebagai diri kita sendiri. Jika perjalanan ini menggugah sesuatu di dalam dirimu, sebuah kesadaran, pertanyaan, atau bahkan kegelisahan yang jujur, biarkan ia bekerja perlahan. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Apa makna ketenangan bagimu saat ini? Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang lelah oleh kebisingan hidup. Dan jika kamu ingin terus menelusuri pengetahuan-pengetahuan sunyi yang jarang dibicarakan, pastikan untuk tetap bersama di perjalanan berikutnya. Karena sebagian ilmu tidak datang untuk mengubah dunia, ia datang untuk menenangkan jiwa yang memandanginya.